Selamat datang. Bilik Asuh kali ini berbagi masalah dari bilik curhat tentang putriku masih ingin bersekolah. Pertanyaannya begini, Bu, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Sejauh ini semuanya masih bersekolah di sekolah negeri di dekat rumah. Anak sulung saya kini duduk di kelas 2 SMP, sedangkan adik-adiknya masih duduk di sekolah dasar. Tapi ada satu hal yang membuat saya sangat khawatir, yaitu keinginan suami saya untuk menghentikan sekolah anak-anak perempuan kami setamat SMP. Menurut suami saya, menyekolahkan anak perempuan ke SMA, apalagi bangku kuliah, sungguh tidak ada gunanya. Dia bilang, lulus SMA tidak akan menghasilkan uang yang banyak. Ujung-ujungnya dia akan menikah dan mengurusi anak yang banyak. Jadi untuk apa susah payah membiayai sekolah mereka tinggi-tinggi? Suami saya beberapa bulan ini menyuruh putri sulung saya bekerja sepulang sekolah dengan menjadi buruh cuci gosok. Anak saya malas mengerjakannya dan sering berbohong kepada majikannya. Suami saya akhirnya sering menghajarnya. Saya sedih melihatnya. Saya lebih merasa sedih lagi karena saya merasa tidak mampu membela dan memperjuangkan keinginan anak saya untuk terus bersekolah. Sekarang dia sering kabur dari rumah dan tidak banyak bicara kepada saya. Saya bingung, Bu. Sebenarnya saya ingin semua anak saya bersekolah, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Saya tidak ingin mereka mengalami nasib serupa saya, yaitu berhenti di bangku kelas 1 SMP. Selama ini saya merasa menjadi orang yang bodoh, pemalu, tidak punya ide apa-apa, tidak bisa memecahkan masalah apapun. Saya rela bekerja sebagai buruh cuci gosok untuk 10 rumah sekalipun, jika itu bisa untuk membiayai sekolah seluruh anak saya. Masalah lainnya lagi, saya sendiri juga tidak mengerti manfaatnya bersekolah tinggi bagi anak-anak perempuan saya. Bagaimana saya harus membela dan memperjuangkan keinginan anak perempuan saya, ya Bu? Tolong dan terima kasih. Begini jawabnya. Saya acungkan 2 jempol sekaligus ya kepada ibu yang sudah berani membuka diri. Sungguh, ini suatu langkah awal proses memberdayakan diri ibu sendiri setelah sekian lama merasa tidak berdaya sebagai seorang perempuan. Memang langkah ibu tidak ringan, namun saya yakin tekad ibu yang sedemikian kuat akan membantu membuka jalan kehidupan anak-anak ibu. Masalah utama yang dihadapi adalah pandangan ibu dan bapak yang kurang positif terhadap pendidikan anak. Memang sekilas tampaknya sekolah itu tidak ada gunanya bagi kehidupan si anak. Pandangan yang bunyinya seperti ini, yang penting bisa baca tulis dan hitung, lalu dapat uang, titik. Nah, ini sering membuat kita buta terhadap manfaat sekolah. Sebenarnya, seluruh pengetahuan yang diperoleh dari bangku sekolah akan membekali kemampuan berpikir seseorang dalam setiap pengambilan keputusan, menjadi keputusan yang bijaksana dan bermanfaat bagi sesama. Sebagai contoh, mungkin saja anak ibu kelak tidak lolos jadi pegawai negeri dan akhirnya akan membuka warung makan sebagai penopang hidupnya. Tapi warung yang dikelolanya pasti akan menjadi jauh berbeda jika dirinya berpengetahuan luas dan bijaksana. Pengelolaan keuangannya pasti akan jauh lebih baik. Makanan yang disajikannya pasti akan lebih sehat
karena dia akan lebih paham dan bertanggung jawab untuk tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti pewarna buatan, pengawet, penyedap, atau bahkan minyak curah yang sudah tidak layak dan sebagainya. Seluruh pelanggannya pasti akan berterima kasih karena anak ibu sungguh bertanggung jawab menyehatkan dan menyelamatkan hidup mereka yang makan di warungnya. Bahkan jika kelak anak ibu menjadi seorang ibu rumah tangga, pasti dia akan menjadi ibu dari anak-anak yang lebih bermutu hidupnya karena dia mampu mendidik dan mengasuhnya dengan lebih baik. Dengan demikian, kita akan punya generasi penerus yang lebih bermutu, bukan? Lagi pula, kesuksesan itu diukur dari bagaimana seseorang berkarya dalam tugasnya, sehingga bermakna bagi sesama dan penuh nilai-nilai yang baik yang akan membawa perubahan positif bagi kehidupan. Kedua, pada masa remaja, hubungan minat dan motivasi biasanya berbanding lurus. Artinya, seseorang akan mengerjakan sesuatu dengan semangat yang besar jika hal itu sesuai dengan hal yang disukainya atau diminatinya. Nah, ini persoalan yang ibu hadapi. Anak ibu lebih suka membaca dan belajar matematika yang lebih sulit daripada membantu ibu menjadi buruh cuci yang bukan minatnya. Nanti, seiring dengan kemampuan berpikirnya yang berkembang, putri ibu juga akan mengembangkan kemampuan memotivasi diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang bukan menjadi minatnya. Di saat itu, motivasi akan berjalan seiring dengan insight atau pemahaman dalam dirinya. Di saat dia memahami bahwa suatu hal penting untuk dilakukan, suka atau tidak suka, maka dia akan rajin dan bersemangat mengerjakannya. Tugas ibu kini menyampaikan pandangan ibu kepada suami, sehingga beliau akan lebih mengerti bahwa seorang anak perempuan juga akan memberi sumbangan yang besar sekali bagi kehidupan jika dia dibekali dengan pengetahuan dan kebijaksanaan yang berlimpah. Ibu boleh saja menggunakan tenaga putri ibu untuk membantu pekerjaan ibu. Tetapi ingat ya, tidak boleh mempekerjakannya selayaknya sebagai buruh dewasa, apalagi mengomeli bahkan menghajarnya. Lagi pula putri ibu masih di bawah umur. Saya yakin ibu bisa dan berani membela serta memperjuangkan putri-putri ibu untuk bersekolah tinggi. Sehebat dan seberani ibu bertaruh nyawa ketika melahirkan mereka ke dunia ini. Selamat berjuang ya Bu.